Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Kustanti, Prodi PJKR Fakultas Pendidikan. Nah, di sini saya mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul tentang pengaruh latihan bodywing terhadap prestasi atlet tolak peluru PPLP NTB tahun 2023. Oke, di sini kenapa alasan saya mengambil judul tersebut? Karena di sini yang saya jumpai di lapangan saat latihan bersama dengan atlet tolak peluru PPLP NTB ini, yang saya jumpai di lapangan itu adalah di mana saat atlet ini melakukan latihan melempar atau menolak, jadi nampak sekali mereka itu belum memiliki power yang sangat baik yang mereka miliki seperti itu. Nah, yang sehingga saya tuh tertarik untuk meneliti, untuk mengambil judul tersebut gitu. Jadi saya ingin tahu apa dari latar belakang masalah kenapa dari saya lihat perkembangan prestasi atlet tolak peluru ini nggak ada perkembangannya, apakah ada masalah atau mungkin di program latihannya atau mungkin di sarana prasarana, mungkin alatnya mungkin memadai atau mungkin identitas atau mungkin dari segi makanannya. Jadi rasa penasaran saya itulah yang saya membuat tuh tertarik untuk mengambil judul tersebut seperti itu. Oke, materi pertama yaitu latar belakangnya, di mana latar belakang dalam pengembangan kondisi fisik terhadap atlet tolak peluru belum banyak metode yang digunakan ya, khususnya dalam pengembangan power. Tentu yang dimana power ini adalah gabungan dari unsur kekuatan dan kecepatan. Nah, jadi atlet tolak peluru sangat membutuhkan sekali yang namanya sangat sekali untuk kita latih power pada tolak peluru ini, yang dimana saat kita melakukan penolakan atau saat kita melempar itu juga sangat membutuhkan kecepatan, yaitu di power tangan kita seperti itu. Nah, selanjutnya next ya, di kerumusan masalah ya, yaitu dimana apakah ada pengaruh latihan bodywing ini terhadap prestasi tolak peluru atlet PPLP NTB 2023. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk kita mengetahui apakah adanya pengaruh latihan bodywing atau tidak pada terhadap prestasi atlet tolak peluru PPLP NTB tersebut. Nah, oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi di mana penelitian ini bermanfaat untuk di mana hasil penelitian ini diharapkan untuk akan bisa memberikan sumbangan atau sumbangan pemikiran yang mempunyai manfaat terutama bagi para pelatih khususnya cabang olahraga atletik ini, nomor tolak peluru yang merencanakan dan melaksanakan program yang baik. Tentunya susunan program atau intensitas program yang harus pelatih atur dengan baik seperti itu, agar hasil pada prestasi di nomor tolak peluru ini itu bisa menonjol seperti itu ya. Dan juga bermanfaat untuk sebagai masukan pada pelatih dan juga atlet dan kepada tim-tim pelatih yang ada di PPLP NTB. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke materi, yaitu pengertian atletik dan tolak peluru. Nah, di sini sebelum kita lebih membahas lagi tentang tolak peluru, di sini juga kita bahas pengertian atletik yang itu dimana atletik ini adalah istilah yang dikenal sebagai sumber yang bahasa Yunani, yaitu aton ya, yang mempunyai pengertian berlomba
atau bertanding. Nah, jadi atletik ini dikatakan sebagai ibu dari segala cabang olahraga seperti itu karena mengandung banyak unsur gerakan sehari-hari. Kenapa saya katakan atletik ini tuh sumber dari ibu olahraga? Karena apa? Setiap secabang apapun olahraga pasti akan ada larinya seperti itu. Nah, selanjutnya tolak peluru. Jadi tolak peluru ini adalah merupakan bagian dari nomor teknik, yaitu teknik melempar yang juga mempunyai karakteristik sendiri, yaitu peluru yang dilemparkan tetapi ditolak atau didorong menggunakan dari bahu dengan satu tangan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuatkan dari dulu gitu. Oke, selanjutnya itu kerangka berpikir. Nah, di sini dalam nomor lempar khususnya tolak peluru ini yaitu kekuatan, kecepatan atau power otot lengan sangat dibutuhkan dalam tolak peluru ini, sangat dibutuhkan sekali ya, agar atlet itu melakukan tolakan yang jauh. Jadi dimana kecepatan power otot lengan tangan itu sangat dibutuhkan sekali oleh atletnya. Jadi sangat seorang atlet itu seperti dengan berlatih atau menggunakan beban, baik beban dari luar ataupun menggunakan alat berupa yang kita beli yang sudah disiapkan oleh pelatih seperti itu, atau dapat juga menggunakan beban kita sendiri, yaitu namanya body wing ya, atau push up seperti itu, yang bisa juga disebut dengan beban dalam, beban kita sendiri. Oke, selanjutnya hipotesis penelitiannya. Jadi di sini hipotesis penelitian ada dua jenis ya, yaitu yang pertama hipotesis alternatif, yaitu HA ya, dan yang kedua hipotesis nihil atau HO, yang dimana hipotesis yang pertama ini itu kita melakukan tes awal. Jadi tes awal itu apakah ada pengaruh atau tidak gitu terhadap body wing, dan juga kita melakukan tes kedua, tahap kedua itu juga ada. Nanti kita bandingkan apakah ada pengaruhnya atau tidak seperti itu. Nah, oke. Jadi dalam hipotesis penelitian ini yang tadi kita sudah saya terangkan sekali, yaitu ada dua jenis yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan adanya hubungan, adanya perbedaan. Nah, jadi di hipotesis tadi itu kita menggunakan hipotesis antara dua itu karena apakah adanya perbedaan, apakah adanya perubahan atau tidak. Jadi adalah di mana hipotesis ini ada sebuahnya pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan, dan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya pengaruh antara dua variabel atau lebih seperti itu. Nah, oke, materi selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu dimana desain penelitian, dimana desain ini merupakan penelitian pre-eksperimen desain, yaitu kenapa dikatakan pre-eksperimental, karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh seperti itu. Oke, selanjutnya ke populasi dan sampel. Jadi populasi ini secara umum diartikan sebagai seluruh anggota kelompok yang telah ditentukan oleh karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, benda ataupun kejadian. Jadi di populasi ini kita menggunakan keseluruhan subjek yang ada di penelitian tersebut. Oke, selanjutnya ke materi, yaitu di sampel. Nah, jadi sampelnya itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel ini kita menggunakan juga orang yang kita dalam penelitian tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita ke teknik pengumpulan data atau analisis data. Nah, jadi teknik pengumpulan datanya itu
menggunakan ada 2 ya, yaitu tes perbuatan, yaitu ada tes awal, setelah itu ada dokumentasi. Jadi dokumentasi itu kita foto, yaitu foto itu juga kita perlibatkan, yaitu orang yang kita ada di yang kita teliti tersebut, seperti itu. Jadi nggak ada yang dari luar, tapi dari atlet yang ada di atlet PPLP tersebut. Jadi untuk teknik analisis datanya yaitu sesuai dengan rumusan masalahnya, di mana tujuan penelitian itu analisis data itu kita menggunakan dalam penelitian adalah tes ya. Jadi ada tesnya. Jadi sesuai tadi kan sudah dipaparkan, tadi saya jelaskan di tujuan penelitiannya. Jadi kita menggunakan tes seperti itu. Sekian dari presentasi proposal saya yang berjudul dengan pengaruh latihan body wing terhadap prestasi atlet tolak peluru PPLP NTB tahun 2023. Mohon maaf jika ada salah, saya mohon maaf. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.